Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak-peternak muda. Perkenalkan, nama saya Sabina Misafi, mahasiswa dari program studi peternakan Universitas Khairun Ternate. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau meminta maaf kepada teman-teman, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah, dikarenakan tidak selama saya mempresentasikan PPT saya tidak eh, menampilkan wajah saya di PPT tersebut dikarenakan adanya kerusakan di laptop saya. Nah, teman-teman, tanpa menunggu waktu yang lama, di sini saya akan membahas terkait dengan vaksinasi pada ternak sapi. Nah, vaksinasi pada ternak sapi merupakan instrumen penting dalam memitigasi kerugian ekonomi akibat penyakit menular seperti PMK, SE, dan LSD. Penulisan ini juga bertujuan untuk menguraikan manfaat fundamental vaksinasi, mengklasifikasikan jenis-jenis vaksin berdasarkan patogen target tersebut, serta menganalisis faktor-faktor kritis dalam pelaksanaan program, termasuk jadwal, prosedur, dan penanganan pasca vaksinasi. Untuk pendahuluannya tersendiri, yaitu kesehatan sapi sangat berpengaruh terhadap produksinya seperti susu dan daging, sehingga para peternak harus cerdas dalam pemeliharaan sapi tersebut, dikarenakan nantinya terdapat penyakit yang menular dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar oleh peternak tersebut. Oleh karena itu, vaksinasi hadir ini untuk diwajibkan dilakukan secara teratur. Pembahasannya sendiri terkait dengan manfaat dan jenis vaksin. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, manfaatnya di sini adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh individu dan kekebalan kelompok, dan juga sebagai perlindungan terhadap ancaman kerugian ekonomi, yang dimana kerugian ekonomi ini kayak penurunan produksi serta mortalitas, serta menjadi peran vaksinasi dalam mencegah global dan lokal penyebaran penyakit tersebut. Nah, jadi di sini jenis-jenis vaksin yang saya sudah lihat. Di sini ada 5 jenis vaksinasi. Uh, 5 jenis vaksinasi ini yaitu vaksin PMK. Vaksin PMK ini untuk mencegah penyakit mulut dan kuku yang sangat menular dan mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Tipe virusnya di sini yaitu inaktif. Nah, ini gambar terkait dengan vaksinasi PMK tersebut. Nomor 2, vaksin LSD atau lumpiskin-disease. LSD adalah penyakit infeksius pada sapi dan kerbau yang disebabkan oleh lumpiskin-disease yang termasuk dalam genus Capripox-virus. Nah, LSD ini muncul akibat kegigitan serangga yang berlebih, makanya dia bisa timbul LSD pada sekujur badan ternak tersebut. Di sini juga saya menampilkan vaksinasi untuk LSD. Nah, tipe vaksinnya sendiri yaitu vaksin yang telah diinaktifkan. Selanjutnya ada vaksin Septicemia epizootica atau SE. Nah, penyakit SE ini atau lebih dikenal sebagai penyakit ngorok adalah penyakit infeksi akut atau kronis yang sangat menular dan fatal, terutama menyerang sapi dan kerbau. Untuk tipe dari vaksin ini sendiri
yaitu virus hidup yang telah dilemahkan. Di sini ada beberapa obat vaksin juga yang saya cantumkan gambarnya. Selanjutnya ada vaksin antraks. Nah, antraks pada sapi adalah penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Bacillus anthracis yang sangat mematikan dan seringkali menyebabkan sapi mati mendadak. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti demam tinggi, gelisah, sesak napas, pembengkakan di dada dan leher, serta keluarnya darah hitam dari lubang tubuh. Ini obat vaksin juga ya, obat vaksin untuk vaksin antraks. Di sini tipe vaksin itu strain hidup dalam bentuk spora. Dan terakhir ada vaksin gugur menular atau brucellosis. Nah, brucellosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri jenis Brucella, terutama Brucella abortus pada sapi. Penyakit ini sering disebut gugur menular karena gejala utamanya adalah keguguran pada trimestres akhir kebuntingan. Untuk tipe vaksinnya sendiri yaitu strain hidup yang telah dilemahkan. Selanjutnya kita beralih pada prosedur pemberian vaksinasi, pravaksinasi atau persiapan. Nomor 1, pemeriksaan kesehatan ternak. Nah, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan ternak? Dikarenakan pada saat kita hendak memberikan vaksin tersebut, ternak sudah harus dipastikan dalam kondisi sehat. Tidak ada penyakit apapun yang diderita oleh ternak tersebut. Dan kedua, persiapan vaksin dan peralatan. Peralatannya harus steril, serta vaksinnya juga harus kita taruh di semacam entah itu di kulkas, entah itu di cool box. Dan nomor 3, restrain atau pengendalian ternak. Restrain ini atau pengendalian ternak tersebut agar ternak tersebut itu bisa dikendalikan dengan aman di kandang jepit. Di sini untuk mencegah pergerakan mendadak yang dapat menyebabkan cedera pada ternak atau petugas. Pelaksanaan vaksin sendiri, 1. Mengocok atau rekontitus vaksin tersebut. Vaksin cair atau inaktif kocok perlahan sebelum digunakan agar suspensi vaksin merata. Sedangkan pada vaksin kering atau live seperti LSD dan Brucellus, itu kita harus campurkan serbuk vaksin dengan pelarut sesuai instruksi pada botol tersebut. Dilakukan rekontitus segera sebelum penyuntikan. Dua, pemilihan lokasi penyuntikan dan metode. Nah, pemilihan penyuntikan ini sesuai dengan anjuran pada label vaksin. Yang pertama, ada di bawah kulit atau subkutan. Untuk di area ini umumnya di leher atau lipatan kulit longgar. Yang kedua, intramuskular atau IM atau di dalam otot, umumnya di daerah otot leher, segitiga leher atau paha belakang. Serta yang terakhir, intradermal atau di dalam kulit, khususnya brucellosis di daerah ekor. Nomor 3, prosedur penyuntikan. Nah, prosedur penyuntikan di sini ada disinfeksi, yaitu bersihkan area suntik dengan alkohol atau iodin tintur. Ini sebenarnya opsional ya, tergantung pada prosedur setempat. Serta ada penyuntikan. Suntikan vaksin sesuai dosis dan rute yang dianjurkan.
pelaksanaan vaksin sendiri kita harus melalui pencatatan atau recording untuk kita melihat ternak ini di hari pertama dia divaksinnya pada tanggal berapa, nanti setelah itu kita melihat mengamati ternak tersebut apakah dia sudah ini, itu tergantung dari recording tersebut. Serta ada catatan setiap ternak yang telah divaksin yang tadi yang saya bilang atau recording. Informasinya yang dicatat itu meliputi identitas ternak, jenis vaksin dan nomor batch, tanggal vaksinasi, dosis dan rute pemberian, serta nama petugas vaksinator. Nah, di sini ada pasca vaksin. Setelah dari pravaksin, di sini ada pasca vaksin. Untuk pasca vaksin sendiri, kita melakukan observasi, yaitu kita mengamati ternak selama 30 menit pasca vaksinasi untuk melihat reaksi alergi tersebut, walaupun jarang terjadi ya teman-teman. Yang kedua ada pembuangan limbah. Untuk pembuangan limbah sendiri, kita tidak boleh sembarangan membuang karena dapat menular ke ternak-ternak yang lain. Nah, di sini untuk pembahasan yang lebih jelasnya itu buang sisa botol vaksin, jarum, dan spuit di tempat sampah khusus benda tajam atau safety box. Jangan buang sembarangan untuk mencegah penularan penyakit atau cedera. Nah, kita sudah masuk di penghujung terakhir dari PPT ini, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya di sini, vaksinasi adalah pilar utama dalam pengendalian penyakit hewan menular pada sapi. Yang nomor satu di sini, jadi di sini kesimpulannya ada 3, teman-teman. Nomor 1, efektivitas tergantung jenis. Keberhasilan vaksinasi sangat bergantung pada pemilihan jenis vaksin yang tepat. Entah itu inaktif untuk PMK, SE, hidup yang dilemahkan untuk LSD, dan dipastikan melalui dosis booster rutin. Yang kedua, kepatuhan teknis kritis. Prosedur teknis meliputi integritas rantai dingin 2 hingga 8 derajat Celcius dan penggunaan jarum steril adalah penentu utama kebersihan pembentukan kekebalan tubuh pada ternak tersebut. Serta yang ketiga, fokus ancaman baru. Nah, fokus ancaman baru di sini untuk pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti LSD memerlukan strategi vaksinasi massal dan pengendalian serangga, sementara penanganan penyakit zoonosis seperti penyakit zoonosis ini adalah penyakit yang menular seperti yang saya bahas ini ya, teman-teman. Seperti brucellosis memerlukan kebijakan uji dan potong serta pembatasan vaksinasi hanya pada pedet betina. Nah, sekian presentasi saya tentang PPT vaksinasi pada ternak sapi ini. Mohon maaf, mohon dimaklumi apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.